living itu tidak ada kaitannya dengan lokasi di kampung maupun di kota. Itu bisa slow living itu satu konsep di mana kita memang mengantitesa ya terhadap satu pemikiran bahwa semakin cepat semakin baik. Jadi bisa menjalankan satu slow living karena itu bicara tentang mindset gitu. Kita berkesadaran terhadap semua proses yang kita lakukan untuk hidup kita gitu. Hari ini obrolan teman belakang kita bawa ke lokasi yang begitu cantik di kawasan yang juga asri, tepatnya di Kampung Panyandaan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan berbincang dengan Uke Kosasih. Dia menanggalkan kehidupan dia yang begitu nyaman di daerah perkotaan untuk memulai kembali hidupnya di sini. Dia membangun kabin kebun dengan menggunakan mayoritas bahan-bahan bekas. Kira-kira kenapa ya dia memilih untuk menjadi petani berdikari? Dan kira-kira apa aja cerita menarik dia ketika membangun kabin kebun? Dan apakah dia punya tips dan trik bagi kita yang baru ingin memulai gaya hidup slow living? Saya Iksara Devi, inilah obrolan teman belakang episode keempat. Halo Mbak Uke, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Uke, tempat ini kan cantik banget. Jadi sebenarnya kabin kebun itu apa sih Mbak? Sebenarnya kalau kabin kebun tuh hunian kami ya sekeluarga gitu. Cuman memang dalam setiap akhir pekan kami buka kabin karena memang kami ada kabin gitu untuk mereka atau teman-teman, kita sebutnya kawan kabin gitu, yang mau menginap dan kemudian mau mencoba merasakan pengalaman seperti apa sih yang disebut slow living gitu, yang kami praktekkan, keluarga kami sedang ikhtiarkan untuk kami lakukan gitu. Jadi kalau ditanya ini tempat umum bukan, ya bukan gitu, ini kan rumah kami aja gitu. Tapi memang akhir pekan Jumat Sabtu Minggu kami memang suka membuka kabin kami untuk dihuni gitu loh oleh teman-teman yang mau menginap. Jadi ini sebuah kami sih sebut tempat kami untuk bersyiar gitu kan, mencoba untuk menawarkan satu konsep, satu gaya hidup gitu alternatif yang mungkin mudah-mudahan bisa juga menjadi sebuah jawaban bagi kehidupan yang serba cepat ini gitu. Jadi makanya kami berkiblat ke satu gerakan yang disebut sebagai slow living gitu. Mbak Uke kan tinggal di sini kalau nggak salah sejak 2016 ya Mbak? Dibangunnya sejak 2016. Itu sebenarnya Mbak Uke dari kecil emang apa bercita-cita mau tinggal di tempat di pegunungan, mau kerja sebagai petani, atau emang tiba-tiba waktu itu di Jakarta, udah I have enough, I stop cold turkey with this city life. Gimana Mbak? Sebenarnya? Jadi memang kalau dari kecil tuh aku selalu punya mimpi untuk bisa aku hidup di zaman TVRI ya, zaman Little House on the Prairie gitu kan. Jadi semuanya kayaknya dikerjakan sendiri dan lain-lain, itu ada di dalam kepala kami sekeluarga gitu. Saya dan kakak-kakak saya kan belum menikah waktu itu kan. Jadi kami memang hidup dari keluarga yang tinggal di perkebunan gitu. Jadi terus kemudian, dan itu terbawa terus, pemikiran itu terbawa terus gitu. Jadi kemudian kebetulan memang dari awal saya dan suami gitu berpikir bahwa kapan nih kita bisa memulai satu hidup yang lebih punya conscious ya, karena di Jakarta itu semuanya tuntutannya agak hebat sekali ya gitu, kayaknya semua harus cepet gitu. Terus kita pikir kenapa mesti cepet-cepet ya gitu. Betul gitu, bahwa memang kita harus menyelesaikan banyak hal gitu kan di kota besar. Tidak ada yang salah tinggal di kota besar gitu, cuman mungkin tidak ada yang salah juga kalau kemudian ada orang-orang yang memilih untuk that's enough gitu kan. Kita mulai lagi sebuah pelajaran hidup, chapter hidup, di mana kita memberikan arti kepada kata cukup. Nah sekarang kita lagi eksperimen nih gitu kan, cukup menurut
kami itu seperti apa. Ini luasnya 1.600 meter persegi, dan kita berikhtiar bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dari 1.600 meter persegi ini. Ya, dari buka kabin, dari membuat produk-produk yang dihasilkan dari kebun ini dan lain-lain. Jadi kita sesuaikan hidup kita. Terus Mbak Uke, kan Mbak Uke dulu kerja di perusahaan swasta. Ya. Apakah gaya hidup slow living juga Mbak Uke pelajari dari kantor Mbak Uke sebelumnya atau bagaimana? Kalau dalam arti kata slow living yang kita bicara soal pace gitu, mungkin yang namanya karena bekerja di perusahaan retail juga ya, itu juga waktunya sangat hektik ya gitu. Tapi saya bersyukur karena memang saya memilih juga, dan kemudian kami bisa bertemu dalam pemikiran, dalam konsep-konsep, karena saya bekerja di perusahaan yang memang sangat aware ya terhadap masalah-masalah lingkungan, terhadap dulu orang belum bicara tentang bring back our bottles, kita udah bring back our bottles gitu. Jadi, dan kebetulan saya memang bekerja di bidang yang mungkin kalau sekarang disebutnya sebagai CSR gitu ya, tapi lebih ke kita sebutnya department values gitu. Jadi saya udah terbiasa tuh untuk bahkan menghitung berapa sih sampah yang dihasilkan oleh setiap departemen kayak gitu. Jadi memang jadi tukang sampah juga sih. Gitu. Jadi ada basic dari sana. Kalau pendidikannya, latar belakang pendidikan Mbak Uke sebenarnya? Saya sebetulnya belajar antropologi gitu. Jadi memang sangat berhubungan dengan bagaimana manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Pas banget gitu. Tapi kan Mbak Uke ini orang Bandung. Iya. Tapi bukan orang Cisarua, bukan dari Kampung Panyandaan. Sebenarnya ikatan Mbak Uke sama lokasi ini itu apa? Belum ada ikatan. Awalnya sih tidak ada ikatan apa-apa ya, selain memang keluarga kami, ibu saya juga punya itikat sama mungkin dengan saya ya, saya ketularan dia ya pastinya gitu kan, inspirasi. Jadi dia juga pindah ke satu kampung yang bukan kampungnya gitu, dan kemudian dia membangun hutan kecil gitu, memperbaiki semua lingkungannya, dan kebetulan tanah ini adalah tanah di mana lokasi ini itu adalah sumber air juga untuk tanahnya ibu gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau kakak saya selalu bilang kalau misalnya nanti milih, kalau mau pindah ke kampung kita coba cari lokasi di mana air itu memang bersumber gitu kan, dan kalau akhirnya kalau kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita, seperti namanya kalau dalam bahasa Sunda tuh mulang tarima ya, berterima kasih gitu, give something back gitu kan to the community gitu, yang sudah sadar mau tidak sadar mereka menyediakan air bagi kami gitu. Jadi ya kami memang kemudian mencari tanah ke arah sini. Mbak Uke selama membangun kabin kebun dari nol 2016 5 tahun lalu, ada cerita yang paling menarik buat Mbak Uke, tantangan terbesar dalam membangun tempat ini itu apa Mbak? Ada ceritanya nggak Mbak? Ceritanya banyak banget ya gitu. Tantangan terbesar yang sebetulnya adalah mempertanyakan kembali kepada diri kita ya. Aduh, benar nggak sih ini yang akan kita jalani? Karena misalnya kami tinggal waktu itu di daerah Bintaro ya, sangat gampang semuanya gitu. Semua ada di jarak jalan kaki gitu kan, mau apa, mau kompi, mau makan, mau ke salon, mau kerja bahkan gitu kan, semua ada di dekat kami gitu. Dan kemudian kami pindah ke kampung yang bukan kampung kami juga, dan kami tidak dibantu oleh siapapun, bahkan untuk melayani para yang menginap juga kami lakukan. Jadi saya termasuk dari mulai janitor sampai host gitu kan. Gitu. Jadi kami lakukan sendiri, itu salah satu tantangannya. Banyak sekali hal-hal yang tadinya kita anggap mudah ternyata harus kita kerjakan. Tapi dengan demikian kita jadi lebih menghargai waktu ya gitu. Dan yang paling
mengesankan sebetulnya adalah membangun gitu kan, karena kami tidak menggunakan arsitek meskipun kami sadar bahwa bukan berarti tidak butuh arsitek ya, tapi kami justru berusaha untuk membangun seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan yang baru. Jadi ini semuanya interior maupun bangunan itu menggunakan bahan bekas, dan itu yang ternyata di luar bayangan kami karena capek banget. Iya. Gitu. Saya dengar 90% ya Mbak ya? Ya ada beberapa bangunan yang 90%, tapi ada juga, saya nggak bisa ngomongin, tapi lebih dari setengahnya ya, Mayoritas. Memang ada beberapa bangunan yang 90% memang bahkan pasirnya aja bekas gitu, bekas dari bangunan yang di sini terus kita bangun yang baru itu gitu. Benar-benar Mbak Uke tidak membuat hal ini mudah untuk Mbak Uke sendiri. Mencari cara yang paling nggak instan. Sekarang ini kan udah banyak tamu yang datang ke Kabin Kebun, dan terutama warga Jabodetabek. Bagaimana respons tamu-tamu Kabin Kebun? Apakah mereka kemudian hijrah langsung, wah saya ingin mencoba gaya hidup slow living nanti ketika pulang, atau bagaimana Mbak? Apa emang ada goal-goal seperti itu dari Mbak Uke? Ya memang sebetulnya kami membuka kabin juga dalam rangka itu ya. Jadi ini salah satu channel ya, untuk juga memperkenalkan sebuah gaya hidup alternatif ya, atau pilihan gaya hidup yang sebetulnya bisa sangat menyenangkan gitu. Dan teman-teman yang datang ke sini gitu banyak sekali gitu, selalu fully book gitu kan. Gitu, alhamdulillah. Saya juga bingung kenapa gitu. Tapi banyak sekali yang kemudian akhirnya jadi suka berkebun gitu, dan kemudian berusaha untuk paling tidak menghargai waktu mereka ya, being present gitu kan ketika melakukan sesuatu, katanya gitu kan karena kami kemudian menjadi teman gitu kan. Karena di sini bukan cuma sekedar transaksional ya, lo nginep terus gua kasih tempat gitu kan. Kami bercerita, terus kami menjelaskan seperti apa sih. Beberapa sih memang banyak yang memang datang karena mereka sudah berpikir akan menjalani gitu, dan mereka mereka butuh peneguhan ya, sama ya, kami jadi saling belajar gitu kan. Jadi ada yang memang sudah punya lahan, ada, cuman selalu saya sampaikan gitu bahwa untuk slow living itu tidak ada kaitannya dengan lokasi di kampung maupun di kota. Itu bisa, slow living itu satu konsep di mana kita memang mengantitesa ya terhadap satu pemikiran bahwa semakin cepat semakin baik gitu. Kalau kami justru bilang bahwa coba lihat prosesnya gitu kan. Jadi bisa menjalankan satu slow living karena itu bicara tentang mindset gitu. Kita berkesadaran terhadap semua proses yang kita lakukan untuk hidup kita gitu. Jadi dari mulai bercocok tanam sampai kemudian mengasuh anak, itu memang ada konsep slow living juga yang bisa ditawarkan. Jadi kalau kemarin kan aku sempat lihat juga tuh Mbak, banyak anak muda di sebenarnya negara-negara maju justru yang berhenti kerja di kota, pulang kampung buat memulai hidup ini. Aku kalau setiap nyaranin itu ke suami aku, dia bilang we are not privileged enough. Apakah Mbak setuju nggak kalau kita harus kerja dulu, ngumpulin dulu sebanyak-banyaknya finance kita, baru kita bisa kayak Mbak begini? Nah itu juga yang sangat menarik, dan kita bisa berdiskusi panjang karena terus terang ketika kami pindah ke sini, kami memulai semua dari nol lagi. Jadi bukan kemudian itu adalah privilege orang dalam bayangan, wah pensiunan gitu kan gitu. Kita ngumpulin. Kalau kita punya waktu ya, ketika mengumpulkan dan kita terus sehat gitu kan. Jadi sebetulnya privilege itu adanya dalam kesadaran kita sendiri gitu. Orang selalu berpikir, lo butuh modal berapa untuk untuk membuat satu, ya iyalah kalau misalnya lo nggak mau sacrifice mobil lo gitu kan, lo ganti jadi mobil tua gitu kan, atau kemudian rumah lo yang lumayan gitu, jadi kemudian rumah yang harus dibikin sendiri dan lain-lain gitu. Tapi kan masalah
cukup. Itu kami memang hanya ingin bisa hidup dan belajar hidup dari 1600 ini. Kalau sekarang kan kami masih harus cari di mana nih website work from home gitu kan, yang bisa membuat kami mempunyai ketergantungan kepada Jakarta ya, terutama Jakarta karena kami memang link semua di Jakarta. Tapi kalau misalnya itu semua bisa kami selesaikan, kami sangat berniat untuk bisa merasa cukup. Merasa, itu kan cukup itu kan merasa kita udah cukup. Gue cukup dengan baju yang adanya 10. Kan ada yang merasa cukupnya dengan baju yang selalu harus ganti setiap musim. Ya gitu. Kalau kami tidak, kami merasa cukup kalau misalnya insya Allah kami punya insurance yang cukup baik buat kesehatan kami gitu kan. Sama mungkin kami ingin bisa jalan-jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu kan, atau mungkin ke negara di mana kami bisa bertemu dengan banyak orang. Itu cukup bagi kami gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin menerapkan slow living yang paling gampang, Mbak Uke bisa kasih contohnya nggak? Yang paling gampang sebetulnya adalah saya nggak tahu ya ini paling gampang apa menjadi paling sulit gitu kan. Kita mempunyai kesadaran terhadap apa yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi memberikan waktu untuk, itu yang disebut sebagai, orang selalu bilangnya active meditation ya gitu kan. Padahal memberikan waktu untuk diam dulu ketika misalnya saya lagi nge-arrange ini ya sukulen ini gitu. Kok dia ada yang kuning ya kayak gitu. Itu punya waktu untuk itu. Instead of supaya cantik cek gitu kan kayak begitu gitu. Jadi itu latihan yang cukup juga ya untuk bisa memulai, karena tidak selalu harus jadi berkebun gitu. Slow living tidak selalu berkaitan dengan berkebun. Saya berkebun untuk mencukupi kebutuhan saya karena saya mulai membuat natural dye, mulai membuat potpourri atau harus mengkonsumsi makanan yang dari kebun juga gitu. Itu untuk kebutuhan saya gitu. Tapi kalau misalnya dimulai yang paling sederhana, mulailah dengan berkesadaran terhadap setiap hal yang kita sedang lakukan. Kalau kita lagi cuci piring, kita coba pikirkan begitu bersyukurnya kita masih bisa cuci piring ya, dengan air yang melimpah misalnya. Karena ada orang yang sama sekali bahkan untuk minum pun tidak ada gitu kan, dia harus jalan dulu 5 kilo mungkin gitu kan. Banyak di dunia ini gitu yang masih mengalami itu. Dan kesadaran itulah yang kemudian membuat kita lebih menghargai semua proses yang kita sedang jalani. Privilege ya, tadi balik lagi itu menarik ya, selalu dibilangin bahwa wah hanya orang yang udah mapan gitu. Mapan itu kan tergantung kita ya. Mapan apa kita? Mapan apa yang mau dituju gitu ya. Baik, memang makanya saya bukan orang yang kemudian anti kota gitu ya, karena saya juga nggak pernah tinggal di kampung sebelumnya gitu kan. Itu masing-masing tempat itu mempunyai energinya gitu yang bisa kita pelajari gitu untuk kita bisa memaknai hidup kita lebih baik gitu. Jadi betul bahwa kita harus mengumpulkan. Menurut saya mungkin istilahnya bukan mengumpulkan sumber daya, tapi bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri gitu, membuat planning, karena juga harus ada planningnya gitu. Kalau enggak berantakan semua gitu. Tapi planning itu juga dengan kesadaran bahwa kita coba deh ada kata cukup di dalamnya gitu. Karena semua ini kayaknya masalah tuh banyak muncul ketika kita sudah tidak punya lagi sense sama yang disebut enough gitu kan. Betul kan? Jadi semuanya kayaknya kurang terus gitu kan, padahal kayaknya apa yang kurang. Baju di rumah aja misalnya udah sampai bleber-bleber kemana tahu, udah ada yang nggak pernah dipakai gitu kan. Bauke, jadi kemapanan dan kecukupan itu datang dari kita sendiri, bukan dari tetangga ya Mbak? Persis. soalnya kalau kita lihat dari tetangga,
kadang-kadang kita ngerasanya, apalagi yang istilahnya kalau kita ngelihatnya ke atas terus gitu, oh kayaknya orang lain enak banget hidupnya, belum tentu loh. Iya, betul. Apalagi kalau cuma ngeliat Instagram ya. cuman atau media sosial nih kayaknya cuman hidup kayaknya enak banget ya, cuman kotak begitu aja. Betul. Dia nggak tahu di sebelahnya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang yang Instagramnya kabin kebun juga kita selalu bilang jangan tertipu ya gitu. kayaknya berbunga-bunga padahal ya banyak juga durinya gitu. Betul. Kan gitu. Mbak Uka, kembali ke kabin kebun. Ya. Di sini itu ada apa aja dan apa yang nggak ada di sini? Apa aja ada, kabinnya tentunya cukup nyaman mestinya gitu kan, dimana di dalamnya juga semuanya kita memang gunakan yang ada gitu, bahkan ada sofa yang saya beli waktu masih belum menikah gitu, jadi orang suka diceritain ya ini tuh apa, ini apa gitu. Terus yang banyak buku, karena di sini banyak orang-orang juga menghabiskan waktu selain untuk keliling kebun atau membuat kertas daur ulang, membuat apa namanya natural dye gitu, terus metik-metik tanaman, masak dan karena self service di sini. Kemudian juga yang banyak di sini mungkin buku, tanaman dan pengalaman untuk bisa mencoba satu gaya hidup gitu kan. Tapi yang nggak ada TV, nggak ada wifi gitu kan gitu. Jadi ya kalau mau browsingnya sendiri gitu kan kayak gitu. Jadi tidak ada juga privilege seperti aduh tolong dong cuci piring dan lain-lain, karena semua mengerjakannya sendiri. Harus gitu. sendiri. Jadi justru mungkin itulah yang memang ingin kita tawarkan gitu. Lalu Mbak, kalau ada yang mau berkunjung ke sini, mereka ada syaratnya nggak? Kayak kamu nggak boleh bawa ini. Misalnya mereka bawa banyak barang yang meninggalkan sampah gitu. Itu ada persyaratan nggak? Jadi kira-kira? Kalau persyaratannya yang pertama adalah ya kalau sekarang karena pandemi kami memang sangat membatasi ya, teman-teman yang mau berkunjung hanya akhir pekan aja untuk menginap, dan selebihnya memang harus ada appointment gitu, karena kan di rumah ya susah juga ya tiba-tiba datang gitu kan, kita lagi apa gitu. Itu juga kami sebutkan, dan mudah-mudahan kalau kedepannya mungkin bisa ada program-program gitu di hari-hari biasa gitu kan. Dan kalau misalnya yang ketentuan lain, memang kita harapkan teman-teman datang tidak dengan banyak sampah gitu kan, karena memang kami juga memilah semua sampah di sini yang dibawa oleh para tamu juga, itu juga teman-teman yang datang juga diminta untuk dipilah gitu kan, karena sesudah itu kami akan pilah sendiri. Saya punya waktu biasanya setiap hari Rabu memilah gitu, dan kami sekalian latihan juga ya, kita sekarang udah bisa memilah sekitar 22 jenis sampah gitu kan. Kayak gitu. Jadi masing-masing kalau ada botol kemasan, kita capnya kita buka, labelnya kita buka, itu aja udah 3 kan gitu kan. Iya, betul. Udah 3 jenis gitu. Jadi sekarang udah ada sekitar 22 jenis sampah yang kita bisa pilah gitu. Dan karena kami melakukannya sendiri, makanya kami juga meminta para teman-teman yang menginap juga untuk jangan bawa sampah terlalu banyak ya gitu, atau bawa pulang. Ada juga yang membawa pulang. Kecuali ya mungkin kami masih menggunakan tisu, toilet tisu dan lain-lain. Dan pas ada pandemi ini memang banyak hal yang kemudian kita juga mau tidak mau kita harus sediakan gitu, misalnya seperti tisu di dapur dan lain-lain, karena biasanya di dalam kamar pun kami menggunakan handuk-handuk kecil dan lain-lain, jadi supaya kecuali toilet tisu gitu. Jadi supaya mengurangi, karena kami harus bertanggung jawab sama lingkungan di sini ya. Gitu. Jadi berusaha untuk seminimal mungkin apapun yang kita lakukan di tempat sini, di kampung yang menjadi kampung kami ini juga tidak membebani lingkungan gitu.
Benar banget, Mbak. Mbak Uke, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, Diskusi ya kita. perbincangan kita hari ini, apa Mbak Uke ada lagi yang ingin disampaikan buat Sobat Greeners yang di rumah? Mungkin ada yang terinspirasi. Oke. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya dan keluarga itu lebih ingin banget, bercita-cita banget, atau justru mengajak gitu ya. Kalau bisa memang kita berusahalah untuk dari awal gitulah, untuk mempunyai kesadaran bahwa kita hidup di planet ini ya sebetulnya harus ada sesuatu yang dikembalikan. Jangan ngambil-ngambil terus gitu kan. Sekali-sekali kita harus give something back gitu kan. Kalau ada yang bilang bahwa kita melakukan pemeliharaan lingkungan gitu, itu sebetulnya anggaplah sebagai rent yang harus kita bayar ya ketika kita nyewa ya di planet ini. Dan kita harus pikirkan bahwa kalau bukan kita siapa gitu, kalau bukan sekarang kapan gitu kita mulai gitu. Jadi mulailah mungkin dari hal-hal yang sangat kecil, tidak selalu harus tiba-tiba menjadi heroik gitu kan. Merubah semuanya, ingin gaya hidup langsung ganti semuanya jadi semuanya dari bahan-bahan yang baru gitu, yang lain dibuang gitu, nggak usah juga, perpanjang aja umurnya gitu kan, kayak begitu. Terima kasih banyak Mbak Uke. Sama-sama. Maaf kalau cerewet. Kita malah senang. Gitu ya. Thank you. Sobat Greeners, demikian perbincangan kita dengan Mbak Uke Kosasih, salah satu praktisi gaya hidup slow living. Mbak Uke sudah menjadi contoh kalau warga perkotaan juga bisa hidup dengan berkesadaran. Demikian obrolan Taman Belakang kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan Taman Belakang episode selanjutnya. Dah. Dah.